warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan ragam kebahasaan yang terdapat pada karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Kemarin kan kita udah belajar ya tentang karya ilmiah. Jadi, siapa yang masih ingat apa sih karya ilmiah itu? Jadi, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang ditulis secara sistematis menurut prosedur-prosedur karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama mengandung fakta, yang kedua mengandung data, dan yang ketiga adalah nyata. Jadi, karya ilmiah itu bukan karangan, tapi nyata, butuh data sama fakta atau kebenaran dan benar-benar terjadi. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada materi, yaitu struktur dan ragam kebahasaan. Silakan disimak penjelasannya. Materi yang pertama ada struktur karya ilmiah. Struktur yang membentuk karya ilmiah itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga ada bagian akhir. Pada bagian awal ini disusun juga oleh 4 susunan. Yang pertama ada judul. Judul itu hendaknya ditulis secara singkat, tetapi sudah mengandung informasi apa saja isi dari karya ilmiah. Yang kedua ada nama penulis dan afiliasi. Nama penulis itu hendaknya ditulis secara lengkap, tidak boleh disingkat dan tidak disarankan untuk tambahkan gelar. Oke, sedangkan afiliasi adalah tempat atau sekolah di mana penulis itu berada. Entah itu dia sekolah atau universitas atau bahkan tempat ia bekerja. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Abstrak berisi rangkuman karya ilmiah dari awal sampai akhir dan dituliskan dalam 1 paragraf saja. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci itu mewakili seluruh isi dari topik karya ilmiah. Biasanya kata kunci itu terdiri dari 3 sampai 4 saja. Oke, bagian yang kedua ada bagian inti. Pada bagian inti ada beberapa penyusunan juga. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kerangka teoritis, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima ada simpulan dan saran. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini di dalamnya harus berisikan latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Harus mencakup 4 hal ini ya. Yang kedua ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis berarti berisikan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan, atau bisa juga berisi dengan teori-teori yang mendukung topik dari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam menyusun karya ilmiah ini. Biasanya berisi sumber data, analisis data, dan triangulasi data. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan merupakan makna yang dijelaskan secara gamblang dari hasil penelitian. Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Kesimpulan hendaknya berisi kalimat-kalimat yang menjawab dari pertanyaan pada rumusan masalah. Oke, yang ketiga ada bagian akhir. Pada bagian akhir ada 2 penyusunan. Yang pertama ada daftar pustaka dan yang kedua ada lampiran. Daftar pustaka adalah referensi-referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua lampiran. Lampiran bisa ada dan bisa tidak ada. Lampiran ini biasanya berisi dengan data-data, bisa foto atau video. Nah, itu tadi merupakan struktur yang membentuk atau menyusun karya ilmiah. Kemudian, kita akan melanjutkan dengan ragam kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah. Ada 3 ragam kebahasaan. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada reproduktif, dan yang ketiga ada mengandung makna denotatif. Objektif berarti karya ilmiah itu dituliskan dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tidak dengan pendapat atau
pengalaman pribadi penulis, melainkan harus berisi dengan fakta data yang ada. Yang kedua ada reproduktif, yang berarti bahwa informasi yang dibaca pembaca itu harus sama dengan apa yang dituliskan dalam karya ilmiah, jadi tidak boleh melenceng. Dan yang ketiga mengandung makna denotatif, yang berarti bahwa karya tulis ilmiah itu harus menggunakan bahasa baku, bukan bahasa kiasan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kita akan masuk ke dalam contoh. Contohnya juga bisa dilihat di buku kalian masing-masing ya, pada halaman 165. Di sini sudah tertera judul, yaitu judulnya adalah suatu kondisi terumbu karang di Teluk Ambon. Nah, berarti dari judul ini kita sudah tahu bahwa penelitian ini atau karya ilmiah ini akan membahas tentang kondisi terumbu karang yang berada di Teluk Ambon. Kemudian bagian kedua yaitu nama penulis. Nama penulisnya adalah Terry Indra Budi dan Robert Alick. Kita masuk kepada bagian kedua yaitu abstrak. Nah, di abstrak ini sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu tujuan. Nih, ada tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi terumbu karang di Teluk Ambon yang akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian dijelaskan juga metode yang digunakan yaitu line interference di 8 stasiun pengamatan, 2 stasiun di teluk bagian dalam dan 6 stasiun di teluk bagian luar. Kemudian dijelaskan juga sedikit mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tutupan terumbu karang di wilayah yang aktivitas pembangunan dan antropogenetiknya tinggi, seperti di stasiun Hatif Besar, Poka, Kota Jawa, Halong, dan Huntuh. Kemudian masuk kepada kata kunci. Kata kunci di sini ada status kondisi, terumbu karang, line interference, Teluk Ambon. Oke, kita masuk pada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini sudah dijelaskan juga tentang latar belakangnya ya, yaitu latar belakang wilayah Indonesia, bahwasanya wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan keanekaragaman hayati, pesisir, dan laut. Salah satunya terumbu karang. Dijelaskan juga terumbu karang. Nah, pada bagian pendahuluan ini juga sudah dimasukkan dengan kerangka teoritisnya. Jadi kerangka teoritis dijadikan satu dengan pendahuluan. Ini sudah dijelaskan tentang pengertian terumbu karang. Kemudian ini ada Teluk Ambon juga. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan pada April 2015 di sekitar Teluk Ambon. Nah, kemudian metode yang digunakan adalah metode line interference berdasarkan LIPI. Dijelaskan juga metode LIPI ini digunakan untuk apa. Kemudian dilakukan analisis data hingga didapatkan hasil jenis-jenis karang batu yang tidak teridentifikasi in situ, diambil contohnya, kemudian diidentifikasi di laboratorium. Nah, kemudian masuklah kita ke hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini berisi tentang penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah menjabarkan hasil dan pembahasan, itu juga diberi tabel-tabel juga, kemudian masuk kepada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya sudah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Dengan berdasarkan data prestasi karang hidup di 8 stasiun pengamatan, kondisi karang di Teluk Ambon 2015 berada dalam kategori sedang. Kemudian ada ucapan terima kasih penulis kepada rekan-rekan yang telah membantu. Yang terakhir ada daftar pustaka. Itu tadi adalah salah satu contoh kepenulisan karya ilmiah yang sesuai dengan strukturnya. Nah, itu tadi adalah struktur dan ragam bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah.
Jika belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan mengadakan kuis seperti biasa. Nanti kalian bisa mengerjakan dengan scan barcode ini ya. Saya kasih waktu 2 hari dari tayangnya video ini, karena apabila tidak mengerjakan berarti dianggap tidak masuk atau tidak hadir pada pertemuan kali ini. Baik, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar, karena cita-cita itu harus dikejar, bukan hanya diimpikan saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.